ini adalah podcast pertama dan terakhir dari Podsik, yaitu podcast audit forensik. Nah, kali ini semuanya serba spesial nih. Kita punya satu topik spesial yang akan kita bahas. Kita juga kedatangan satu tamu spesial yang akan ngobrol bareng kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu, topik yang akan kita bahas yaitu proyek pembangunan gedung kantor pengelola tahap 2 KTM Kumambang. Waduh, kira-kira ada apa nih sebenarnya di proyek pembangunan itu? Nah, ayo deh kita bahas bareng-bareng. Tapi, saya nggak mungkin sendirian nih untuk ngebahas proyek pembangunan itu. Di sini ada teman-teman saya, ada Sylvia Rahmawati. Halo Sylvia, boleh perkenalan? Halo, tetap stay tune sampai selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ada juga nih teman kita satu lagi, ada Safina Farah. Halo Safina. Halo semuanya. Sehat kan Safina ya? Ya, sehat dong. Ikutin terus ya dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir nih, yang paling laki di antara kita semua nih, ada Imza Ramadan. Halo Imza. Halo Salsa, halo juga ya teman-teman. Halo juga Ibu Dina, selamat pagi Ibu. Nah, seperti yang udah saya singgung sebelumnya, topik spesial yang kita bahas yaitu tentang proyek pembangunan gedung kantor pengelola tahap 2 KTM Kumambang di Kabupaten Kasa. Saya mau nanya nih ke teman-teman, sebenarnya ada apa sih di proyek pembangunan gedung kantor ini? Oke, aku boleh bantu jawab nggak, Sal? Oh, boleh. Oke, jadi kalau dari hasil yang kami pelajari kemarin, kasus ini tuh berindikasi adanya fraud di dalam Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dalam pembangunan gedung kantor tahap 2 di Kabupaten Kasa. Nah, fraud ini diindikasikan dengan adanya Saudara Mahmud dan Ali yang mengikuti lelang tender menggunakan perusahaan orang lain guna dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut, yang mana Mahmud dan Ali sendiri ini posisinya sebagai pengawas konsulan proyek tersebut. Selain itu, dia juga dibantu dari Saudara Agus selaku dari tim PPH, tim pemeriksa, terus ada juga tim KPP yang selaku dari pejabat di tempat setempat, sehingga adanya kayak dimudahkan dalam pengurusan perizinan-perizinan lainnya. Dan selain itu, pembangunan dari gedung tersebut tidak mencapai 100%, hanya mencapai 82%. Maka dari itu dapat dikatakan sisa dari pembangunan itu dikemanakan, sehingga hal itu patut dicurigai. Kurang lebih seperti itu aja sih, Sal. Oke. Lumayan rumit ya, berarti kasus pembangunan gedung kantor ini, pengadaan yang seharusnya dilakukan secara fair gitu, tapi malah dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Pengadaannya juga ternyata belum sesuai gitu ya sama prosedur dan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Nah, oke, lanjut. Kita mau nanya-nanya aja nih langsung ke tamu spesial kita hari ini. Kita sambut dulu Ibu Dina Natasari, dosen akuntansi sektor publik Sekolah Vokasi UGM. Boleh tepuk tangannya teman-teman untuk Bu Dina. Assalamualaikum Mbak Safina. Senang sekali ya hari ini bisa bergabung dengan teman-teman di Posik gitu. Tadi dikatakan Mbak Salsa kalau ini yang pertama dan yang terakhir jangan ya gitu. Jadi nanti masih ada lagi gitu. Tapi mungkin dengan tema yang lain gitu ya, bukan yang forensik. Tetapi ayo lanjut nanti bahas hal yang lain gitu ya. Nanti kita linkkan gitu. Linkkan dengan medsosnya yang ada di Prodi gitu. Harapannya nanti bisa turut memberikan informasi gitu ya kepada teman-teman yang lain gitu, kepada publik gitu, untuk paling nggak bisa aware sedikit yang namanya audit itu seperti apa gitu ya. Itu terus kita mulai dari mana ini? Baik Bu, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman nih pasti penasaran nih terkait dengan tanggapan Ibu Dina gitu ya selaku dosen gitu terhadap kasus pembangunan, bagaimana, apalagi kan nilai antara realisasi dengan nilai yang dicairkan atau yang ada di RAB itu kan sangat berbeda ya Bu.
Sebelum saya menurut pendapat saya gitu. Nah sekarang kalau menurut Mbak Sylvia dulu gitu, Mbak Sylvia melihat kasus ini seperti apa? Yang jadi inti permasalahan itu sebenarnya apa sih? Kayaknya itu pihak-pihak yang terkait itu tuh ada main gitu, seperti yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, Iza. Si Mahmud dan Ali ini kan dia meminjam CV Makmur ya Bu, kemudian di situ dia juga Mbak Safina mungkin mau melanjutkan yang disampaikan Mbak Sylvie? Oh ya Bu, mungkin saya ingin melanjutkan dari Sylvia bahwa di dalam kasus ini tuh terdapat pencairan dana yang tidak sesuai dengan faktanya gitu Bu. Dan lalu terdapat juga selain itu adanya gratifikasi di dalam kasus ini dikarenakan adanya proses peminjaman CV perusahaan yang dimana agar dapat pelelangan itu berjalan gitu Bu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kalau dari aku sendiri, saya sendiri Bu menanggapi kasus tersebut, sebenarnya kalau kita sebagai orang umum tentunya kayak janggal ya Bu, kalau misalnya di dalam satu jabatan ada beberapa orang yang mengisi jabatan tersebut. Selain itu, di dalam suatu proyek juga hendaknya kan melibatkan masyarakat luas dalam pelelangannya. Namun ini mereka lebih ke mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, jadi dia memilih tender yang mana itu miliknya sendiri, jadi kurang lebih tidak dapat dibenarkan, kurang lebih seperti itu Bu. Oke. Tadi ya, sebenarnya yang disampaikan Mbak dan Mas tadi ya, Mbak Safina, Mas Imza gitu, memang ya, maksudnya memang pada kenyataannya kasus-kasus seperti itu memang dimungkinkan terjadi gitu ya. Mungkin sebenarnya sudah ada upaya dari regulator gitu untuk berusaha meminimalisir sebenarnya harus seperti apa sih pengadaan kita itu, sistem pengadaan kita itu gitu ya. Kalian kan Mas dan Mbak ini kan sudah belajar ya, malah yang mungkin lebih yang beneran baca aturannya lebih detail gitu ya. Saya hanya sepintas-pintas gitu, jadi sekarang sudah nggak terlalu ingat dengan detail ketentuannya seperti apa untuk pengadaan. Tapi yang pertama memang ada berbagai macam unsur yang terlibat di situ gitu. Saat kita melihat ada satu kasus yang di sini, kalau yang kita lihat yang di Kabupaten Kumambang ini ya. Nah, Kumambang ini itu yang pertama tadi ternyata prosesnya tidak fair gitu ya. Yang pertama tidak fair, kemudian yang kedua ternyata juga hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan kan ya. Nah, karena itu kemudian tidak sesuai yang diharapkan, kemudian harusnya ada penalti dan sebagainya, tapi ternyata juga ketentuan itu tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Nah, balik lagi sebenarnya ya, kalau jadi ini tidak hanya pihak intern ya, tidak hanya pihak eksternal sebenarnya, pihak ketiga yang terlibat, tetapi juga sebenarnya ini masuk juga ada campur tangannya juga yang dari pihak internnya. Ada kelemahan di situ yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pihak ketiga tadi kemudian mengambil keuntungan dari hal ini gitu, dari proyek ini. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Mas Imza tadi ya,
apa aja Mas yang KPA-nya siapa, kemudian yang ini siapa, apa yang dari tim dari intern ininya sendiri, Ini Bu, dari pengguna anggarannya sendiri? kalau dari ini kasusnya ini yang Bapak Agus Bu. Jadi Bapak Agus di Hmm. sini merangkap menjadi KPA, terus sekretaris PPHP sekaligus jadi PPK Bu. Ada 3 Nah, jabatan. KPA apa KPA? Yang penyelenggara ya Bu. Kuasa pengguna anggarannya gitu ya. Pengusaha Jadi anggaran. yang penanggung jawab proyeknya ini apa, kan ini ya, berarti ini kan di instansi pemerintah gitu ya. Di instansi pemerintah itu masing-masing instansi itu punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk mengusulkan dan kemudian menganggarkan, mengusulkan, menganggarkan, dan kemudian nanti melaksanakan apa yang sudah menjadi yang sudah direncanakan gitu. Nah di sini berarti ada KPA kuasa pengguna anggaran. Nah kuasa pengguna anggaran ini yang kemudian dia sebenarnya bertanggung jawab secara keseluruhan gitu atas pelaksanaan anggaran kegiatan yang ada di bawah di instansinya tersebut gitu ya. Jadi apapun itu seharusnya beliau yang kemudian memastikan gitu. Kan si KPA itu tidak bisa berjalan sendiri ya, nggak bisa ngurusin semua realisasi itu sendiri. Maka kemudian ada dibentuk tim-tim untuk melaksanakan anggaran tersebut gitu. Nah salah satunya sebenarnya ada tim pengadaan ini gitu. Nah, ada tim pengadaan, jadi kuasanya untuk proses untuk pengadaan itu dikuasakan ke tim pengadaan. Nah, nanti ada tim penerimanya gitu ya, PPHP-nya ya, pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, dari situ kemudian tadi ya seharusnya kalau misalnya masing-masing itu bisa jalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ya, nanti seharusnya kalau misalnya ada permasalahan yang tadi ya sampai batas waktu ternyata belum selesai, seharusnya belum selesai. Nah kalau masing-masing pihak itu mereka profesional, terpisah, independen, dan benar-benar melihat faktanya itu seperti apa ya, harusnya yang hal-hal seperti ini tadi itu tidak terjadi gitu. Dari kalau di sini ada tentang pejabat pengadaannya sendiri nggak ya? Nggak disinggung ya tentang pejabat pengadaannya ya? Hanya yang kayak panitia penerimanya gitu ya? Iya Bu, di sini hanya ada pembahasan tim pejabat penerima hasil pekerjaannya. Nah, tadi ya, tim pengadaan tugasnya apa? Tugasnya yang melaksanakan proses pengadaan itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kok ternyata tadi ya, istilahnya hanya pinjam nama gitu ya. Pinjam nama yang dipinjam pun nggak ngerti gitu ya, kalau sebenarnya perusahaannya yang dipinjam itu ya sepertinya ya ada CV Makmur, kemudian ada pelaksananya Pak Mahmud tadi ya. Iya Bu, Pak Mahmud. Ya Mahmud nah meminjam CV Makmur gitu dari Denny. Nah seharusnya kan kalian sudah belajar kalau tahapan-tahapan untuk pengadaan apa aja sih? Proses pengadaan tahapannya apa saja? Kalau kemarin itu ya Bu, yang pertama kalau misalnya pengadaan melalui penyedia itu kan melalui penyedia Bu, pasti ada tahap persiapan, kemudian pemilihan tim pejabat, menentukan spesifikasi barang dan juga RAB-nya, kemudian kalau memakai purchasing atau e-katalog nanti memasukkan data-data dan mencari data yang dicari di situ, kemudian ada proses kontrak, kesepakatan, pelaksanaan, pengecekan, kemudian baru serah terima apabila dirasa sudah memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Nah itu tadi ya, berarti kan ada proses evaluasi dulu, ada proses evaluasi untuk penawaran yang ada gitu. Nah seharusnya tadi ya sudah menentukan spesifikasi dan sebagainya, tinggal milih penyedianya gitu.
Kalau misalnya dengan lelang, berarti kan sebenarnya yang tim pengadaan itu juga bertanggung jawab untuk memastikan keasliannya gitu ya, keasliannya dari peserta-peserta lelang ini gitu. Apakah memang peserta lelang ini, kalau misalnya dengan lelang ya, apakah peserta lelang ini memang memenuhi kualifikasi tertentu. Kalau misalnya spesifik begitu, kemudian harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Kadang kan ada ya barang-barang yang spesifik jadi harus penunjukan langsung ya, yang memastikan gitu ya bahwa memang pekerjaan ini itu adalah kompetensinya si pihak ketiga tersebut. Kadang kan ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi pinjam nama sebenarnya mereka tidak punya sumber daya, tidak punya kompetensi untuk melaksanakan proyek tersebut, tapi kemudian subkon gitu. Subkon itu jadi nanti dari si pihak ketiga yang menang ini nanti diproyekkan lagi ke perusahaan lain gitu yang memang dia punya kualifikasi, spesifikasi kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, tadi dari awal sebenarnya pejabat pengadaannya juga berarti tidak mengerjakan tugasnya dengan benar gitu ya, karena tadi ternyata terus bisa kelolosan ada yang pinjam nama dari CV lain. Nah, yang seperti ini itu yang sulit gitu ya. Yang namanya kolusi inilah yang kemudian sulit untuk dicegah gitu. Kan segala sesuatu itu kan berdasarkan hitam di atas putih ya. Nah, kalau secara hitam di atas putihnya tadi ya, pinjamnya itu lewat suaminya gitu. Nah, berarti kan si yang meminjam ini punya akses untuk data-datanya yang dipinjam itu, data-datanya lengkap gitu. Jadi ya mungkin secara hitam di atas putih tadi kelihatannya ya memang legal seperti itu karena informasinya lengkap dan sebagainya gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang kuncinya itu yang seperti ini gitu. Memastikan bahwa memang yang pemenangnya itu tuh benar-benar pemenang yang pihak yang ditunjuk itu tuh benar-benar yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pejabat pengadaannya gitu. Nah, ini yang salah satu titik pentingnya itu yang penting gitu. Nah, tentunya si pejabat pengadaannya juga harus independen gitu ya. Jangan sampai kemudian saat mengatur spesifikasi gitu ya, kan yang berwenang untuk menentukan spesifikasi itu pejabat tersebut. Nah, kemudian yang spesifikasi yang disusun itu bisa jadi kalau misalnya dalam tanda petik ada oknum-oknum tertentu yang bermain gitu ya, itu kemudian istilahnya tuh menggiring gitu ya, menentukan spesifikasinya tuh yang dia memenuhi kriteria si A yang sudah ditunjuk sebenarnya nanti mau menang gitu. Misalnya kan mobil kan ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Mobil yang setipe itu banyak gitu. Tapi kan masing-masing tetap punya nggak sama persis spesifikasinya gitu. Punya ada 1, 2 atau 3 item yang dia membedakan dari jenis mobil jenis yang lain. Nah, misalnya secara umum untuk mobil dinas gitu. Mobil dinas kan sebenarnya bisa apa saja ya, kecuali kalau yang memang untuk di lapangan berarti harus tentu. Kalau misalnya hanya mobil dinasnya pejabat kepala gitu ya, kepala yang tugasnya hanya di dalam kota dan sebagainya, pilihannya kan ada banyak sekali gitu ya. Mau sedan yang mau jenis apa gitu. Kemudian kalau yang MPV mau yang seperti apa, mau yang berapa seat, mau yang bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya pilihannya banyak sekali. Tetapi bisa jadi kemudian tadi ada kerjasama dari pihak intern dan juga pihak ekstern yang mau dituju, itu akhirnya spesifikasinya tuh dibuat yang nanti dia merujuk ke spesifikasi mobil tertentu gitu, merek tertentu dan jenis tertentu. Nah, jadi istilahnya namanya permainan itu mulainya enggak hanya dari paksaan tapi bisa mulainya dari situ gitu. Jadi dari sekian banyak pilihan itu digiring gitu ya,
dibuat diatur gitu nanti agar memenuhi spesifikasi yang ini gitu, yang nanti yang ini itu hanya bisa dilakukan oleh si A atau si B gitu. Nah dari situ gitu, jadi mulainya bisa jadi dari situ kalau misalnya dalam tanda petik tadi ya ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan hal tersebut. Nah tadi si Mahmud dan Ali. Nah di sini kemudian tadi yang sudah dijelaskan Mas Imza, sudah kontraktor pelaksananya, tapi juga ternyata ada hubungan dengan pengawasnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Ada kerjasama dan sebagainya dengan pelaksana gitu ya, Mas ya. Kontraktornya pengawas Iya, saya. betul Bu. Nah itu lagi gitu ya. Jadi tadi berarti yang pertama sudah loss yang di proses pengadaannya gitu ya. Nah sekarang kemudian kita lanjut ke proses pelaksanaannya. Nah ternyata dalam proses pelaksanaannya tadi bisa kelolosan lagi, ternyata kontraktor pelaksana itu ada hubungannya juga dengan pengawasnya. Padahal tujuannya pemerintah tujuannya instansi itu kerjasama dengan kontrak pengawas itu sebenarnya apa sih? Untuk apa Mbak? Mungkin izin menjawab Bu, kalau kontraktor sebagai pengawas itu seperti namanya ya Bu, pengawas dengan harapan dia sebagai pihak independen itu benar-benar mengawasi apakah pembangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Nah itu tadi ya, kuncinya itu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawasi. Karena kan yang namanya instansi pemerintah, kita punya tugas rutin gitu ya, kita punya tugas tambahan, dan kompetensi kita tidak dalam hal itu gitu. Tidak dalam hal kita bisa tahu gitu spesifikasi konstruksi gedung itu harusnya seperti apa, dan kemudian tahapan-tahapannya itu seperti apa dan sebagainya. Kompetensi kita terbatas, nah maka kita kemudian meminta bantuan dari pihak ketiga yang lain sebagai pengawas yang dia bisa ngawal gitu ya. Dia bisa ngawal proyek ini gitu agar on the track gitu. Jadi dari awal kalau misalnya ada yang belok sedikit ya seharusnya diluruskan lagi gitu ya. Jangan belok gitu ya. Jalannya yang mana ya itu yang dituju gitu. Belok-belok sedikit sebelum dia menyimpang jauh seharusnya sudah di warning gitu agar kembali ke track yang benar. Nah, tadi berarti di sini mungkin tadi ada loss-nya juga saat memilih kontraktor pengawas. Ternyata kontraktor pengawasnya juga ada hubungan gitu, udah ada hubungan dengan si pelaksananya. Akibatnya apa? Akibatnya si pelaksananya ini tadi si pengawasnya ini tidak bisa independen. Kalau setahu saya kalau di tim itu sebenarnya yang dari instansi pemerintah sendiri itu juga ada yang ditugasi untuk, meskipun sudah ada kontraktor pengawas, tetapi saat laporan kemajuan itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Ada backup data, ada laporan bulanan gitu ya, ada laporan akhir dan sebagainya. Nah sebenarnya laporan bulanan itu kan diserahkan ke instansinya ini untuk dilihat. Nah kalau saya tidak salah itu sebenarnya dari panitia yang ada di instansi tersebut, mungkin bagian dari PPHP ya, pejabat penerima hasil pelaksanaannya itu nggak hanya nanti waktu terakhir, tapi juga atau yang bukan PPK-nya mungkin ya, pejabat pembuat komitmennya mungkin ya. Saya kok miss ya siapa yang bertanggung jawab, tetapi ada satu pihak yang dari instansi itu yang dia seharusnya ikut mengawal gitu ya, perkembangan proyek ini sampai di mana gitu.
Jadi nggak istilahnya pasrah 100% ke pengawas gitu, tetapi juga seharusnya punya kewajiban untuk ngikut gitu ya. Kadang 1 kali, 2 kali, 3 kali tergantung lamanya project, itu juga dia seharusnya juga ngikut melihat gitu ya, melihat dan kemudian apa namanya bisa tanya-tanya gitu. Misalnya ada laporan bulanan, namanya laporan gitu ya, disusun bisa jadi tidak sesuai dengan realnya. Nah, sebenarnya ada kontrolnya dari si PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya atau timnya, mungkin bagian dari apa PHP juga ya, apa pejabat PHP-nya itu yang mereka ngecek gitu, seharusnya ngecek kalau ada laporan bulanan, kadang dicek gitu, bener nggak progresnya itu sampai di situ gitu, bener nggak seperti itu gitu. Jadi apa dilihat ke proyeknya, jangan hanya based on paper, tetapi juga melihat perkembangannya itu seperti apa, apakah memang sudah sesuai atau belum. Yang itu mungkin itu juga ada kelemahannya di situ juga gitu ya. Jadi yang istilahnya udah pasrah gitu ya, udah pasrah ke kontraktor pengawas gitu. Nah, padahal kontraktor pengawasnya punya hubungan dengan kontraktor pelaksana. Nah, jadi apa yang disampaikan itu ya yang bagus-bagus gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan yang realnya itu seperti apa. Itu sih kalau menurut saya. Oh ya, yang terakhir berarti saat terakhir gitu ya, saat penerimaan. Penerimaan di sini ini sebenarnya sudah ada izin juga ya, tim izin. Sudah ada pemeriksaan berarti ya? Sudah Bu, jadi di tengah-tengah itu tuh juga sudah ada pemeriksaan. Agus bersama Ibu Nur dan juga kawan-kawannya dari tim Irjen Kementerian Tenaga Kerja begitu Bu. Namun di situ masih terdapat kurang dan Ibu Nur menanyakan apakah sanggup untuk menyelesaikannya. Kemudian Mahmud Ali itu menjawab sanggup untuk menyelesaikan gitu Bu. Terus kemudian? Akan tetapi setelah dikerjakan itu ternyata realisasinya itu masih ada yang kurang, seperti ditemukannya kekurangan pada dinding bangunan plesteran yang tidak rata, kemudian ada pengecatan yang harusnya berapa lapis namun hanya 1 lapis, kemudian banyak keramik yang copot dan tidak sesuai, serta tidak adanya profil beton begitu Bu. Oh ya, oke, baik. Nah, ini kemudian sampai ke batas akhir gitu ya. Ini jadi sebenarnya berarti sudah ada pengawasan dari situ gitu ya, dari apa namanya tadi sudah ada izinnya. Nah, berarti itu harusnya memang seperti itu gitu ya. Ada dari izin. Kalau misalnya di daerah ya ada perwakilan dari inspektorat dan sebagainya gitu, yang apalagi kalau proyeknya gede gitu ya, proyeknya nilainya besar, apa mereka terlibat di situ. Nah, di sini sebenarnya sudah ketahuan dari awal gitu ya, kalau ini bermasalah. Nah, berarti kalau seperti ini berarti yang tidak tegas itu si PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya. Seharusnya kalau misalnya dari apa ya, harusnya mereka menilai gitu ya, saat belum selesai itu sudah ada tidak sesuai dengan tenggat waktu gitu ya, harusnya sudah selesai, ngapa ternyata belum selesai gitu. Nah, dari situ sebenarnya si PPK-nya seharusnya sudah bertindak tegas gitu ya, memberikan peringatan, jangan sampai nunggu di akhir sebenarnya gitu. Jadi itu antara batas waktu pemeriksaan dengan akhir kontrak itu kan ada jangka waktunya. Nah, sebenarnya di sisa waktu yang ada itu seharusnya pengawasannya harus lebih ketat gitu, lebih ketat. Nah, di situ berhak menegur si PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya itu berhak menegur apa ya istilahnya, kalau misalnya sampai dengan tanggal tertentu belum akhir ya, belum akhir kontrak gitu, tapi di antaranya sampai tanggal tertentu itu belum mencapai persentase penyelesaian seperti yang sudah ada di kontrak. Nah, seharusnya kalau seperti itu tuh
kalau setahu saya itu ada evaluasi lagi gitu, ada evaluasi lagi yang mau menentukan gitu apakah nanti kayaknya ada juga ya yang ada addendum gitu, ada apa harus perpanjangan kontrak, atau kalau misalnya memang dipandang si rekanannya ini dari jangka waktu yang sudah ada itu ternyata memang sepertinya nggak bisa ngejar untuk menyelesaikan proyek ini, ya bisa jadi kemudian keputusan terakhirnya diputus kontrak gitu, diputus kontrak, selesainya seberapa ya yang dibayar sebesar itu gitu. Nah nanti kemudian bisa jadi kemudian diteruskan oleh kontraktor lain atau menunggu, kalau misalnya nggak terlalu urgent mungkin bisa menunggu ini akhir tahun ya kayaknya ya. Menunggu ke tahun anggaran berikutnya untuk kemudian sisanya itu dianggarkan kembali baru diteruskan oleh kontraktor lain yang memang kompeten. Nah, sebenarnya harusnya ada opsi itu gitu, ada opsi dari masa pemeriksaan terakhir tadi ya sampai dengan tanggal terakhir itu sebenarnya di jeda waktu itu harusnya ada peringatan tadi, ada warningnya dari PPK-nya. Kalau misalnya memang nggak bisa sanggup sampai tanggal segini, misalnya kurang 2 minggu gitu ya, kurang 2 minggu itu nggak bisa, nggak nutup sesuai dengan yang ini ya, kan kita bisa perkirakan gitu ya, dari yang kurang itu berapa persen, sisa waktu yang ada itu berapa, kalau sampai jangka waktu tertentu itu tidak ada progres ya pastilah dia akan lewat gitu, maksudnya jangka waktunya pasti tidak akan bisa terselesaikan. Nah, di sini opsinya kemudian tadi mau apakah bisa, kalau dipandang si kontraktornya ini sebenarnya memang punya kemampuan, hanya mungkin kita kan nggak tahu ya, kadang ada kendala tertentu gitu, memang di lapangan kondisinya tidak memungkinkan untuk ada force major gitu, kejadian-kejadian tertentu yang memang menghambat gitu ya, bukan karena memang tidak punya kompetensi tetapi ada hambatan. Nah, kalau yang seperti itu mungkin bisa beri pilihan untuk perpanjangan waktu. Tetapi kalau memang dipandang si kontraktornya ini dia tanpa ada hambatan yang berarti itu memang tidak mampu menyelesaikan, ya seharusnya ada opsinya untuk tadi ya udah diputus kontrak aja, tapi ya memang nanti jadinya pengeluarannya double gitu ya di tahun berikutnya gitu, harus cari lagi kontraktornya, kemudian proses lagi, itu kan berarti keluar dana lagi gitu ya, dan kemudian meneruskan pekerjaan yang ada. Nah itu butuh pertimbangan gitu ya, butuh banyak pemikiran seharusnya proyek ini mau diapakan seperti itu. Dan tadi ternyata di akhir batas waktu dianggapnya sudah selesai dan diterima oleh tim PPHP-nya sudah selesai gitu ya Mbak ya, Mas? Iya Bu, di akhir sudah dianggap selesai karena di akhir itu ternyata Agus itu ketika dia meminta pencairan dana untuk membayar dana konsultasi CV Makmur itu, dia juga bilang lah kalau intinya kalau misalnya tidak dianggap selesai maka dana pencairan untuk pembangunan KTM Kumambang itu yang dari kementerian itu tidak akan turun lagi. Begitu Bu. Oke. Nah itu ya. Nah ini kan berarti sebenarnya kan ini karena ini proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah gitu ya Mbak ya. Nah, tadi ya ada merasa punya punya power gitu ya, punya power karena mungkin kenal atau kerabat atau punya hubungan tertentu dengan pejabat yang ada gitu, jadi merasanya punya power untuk menekan si pemerintah daerah. Nah, zaman sekarang jangan mudah jangan takut gitu ya, jangan gampang silau gitu dengan ada privilege, ada kekuasaan dari orang lain. Nah, kalau misalnya memang suatu proyek itu tidak tepat, tidak selesai dengan baik, tidak selesai dengan sebagaimana mestinya, nah itu kan tergantung gitu ya,
orang akan menilai kegagalan ini disebabkan oleh siapa itu kan tergantung gitu. Jadi bukan semata-mata proyeknya ini tidak berhasil gitu ya, dianggapnya belum 100%, kemudian ini merupakan kesalahannya si dinas ini, kan nggak juga gitu. Tapi harus dilihat dulu, orang kan sekarang harusnya pinter gitu ya, harusnya sudah pinter, sudah melek informasi, harusnya kan bisa mencari, harusnya kalau misalnya menerima informasi itu kan dia bisa mencari tahu penyebabnya itu apa gitu. Apakah memang kesalahan dari si dinas ataukah kesalahan dari pihak ketiga. Nah, harusnya kalau misalnya kita sebagai misalnya dari pemerintah daerahnya gitu ya, dari pemerintah daerahnya ya kenapa takut gitu, kenapa takut untuk menyajikan fakta apa adanya. Oh, itu bukan murni kesalahannya, ya mungkin si pemerintah daerahnya juga salah gitu ya, tadi waktu proses pengadaan dan sebagainya itu loss gitu ya, apa ternyata ada yang tidak berhak, tidak punya kompetensi tapi bisa menang dan sebagainya, ada permainan di situ. Nah, kalau misalnya semua bersih dan memang itu kesalahannya itu dari pihak ketiga, ya nggak usah takut gitu. Kan nanti bisa dilihat bahwa memang yang nggak benar itu yang pihak ketiganya. Apalagi kalau segala sesuatu itu sudah terdokumentasi dengan baik. Tadi ada dari Irjen, sudah ada indikasi, mereka memeriksa bahwa ada kekurangan di sini. Selama si dinasnya ini dari pemerintah daerah ini kemudian melaksanakan tugasnya dengan benar, tadi ya misalnya pengawasannya kemudian lebih diketatkan, bikin surat teguran gitu. Kemudian ada korespondensinya itu, ada bukti pemeriksaan fisiknya, ikut terlibat di pemeriksaan fisiknya, melihat proyeknya itu selesai sampai mana, dan itu secara lengkap. Nah, tentunya dia tidak akan disalahkan gitu atas proyek yang tidak selesai ini. Nah, malah karena seharusnya itu tidak selesai, tetapi kemudian dianggap selesai, nah malah itu yang menjadi permasalahan di sini gitu. Jadi kalau kita punya bukti bahwa kita sudah melakukan prosedur itu sebagaimana mestinya, ya kenapa kita harus ngikut yang salah gitu ya? Kenapa harus ngikut orang yang kemudian mengada-adakan? Padahal kan nanti pasti itu akan di cross check gitu. Nggak mungkin namanya satu proyek yang besar itu kemudian nggak dilihat realisasinya itu seperti apa, itu nggak mungkin gitu. Jadi nggak ada gunanya juga kita mengikuti kemauan dari si pihak ketiga itu untuk pencairan dan dianggap selesai. Sebenarnya ya kalau yang benar itu ya nggak usah takut, ya dibayarlah sesuai yang terjadi saja gitu. Malah tadi berarti kita mendukung kebohongannya si pihak ketiga itu kalau kita ikut menganggap bahwa pekerjaan itu selesai dan dan kita membayarkan seluruhnya. Nah, kan malah jadi tambah panjang gitu ya. Ini proyeknya belum selesai, uangnya sudah terlanjur dibayarkan semua. Nah, nanti kelanjutannya yang belum selesai ini terus gimana gitu kan ya? Apakah ia mau sih yang rekanannya ini tadi tetap meneruskan? Iya kalau mau, kalau enggak dia langsung kabur, kan berarti malah istilahnya ruginya 2 kali gitu. Sudah keluar uangnya 100%, meskipun mungkin uangnya tidak seluruhnya miliknya si ini ya, dari dinas tersebut ya. Bangunannya juga nggak selesai gitu, nggak selesai tidak bisa digunakan. Nah, untuk menggunakannya, untuk menambah, untuk memperbaikinya lagi, nah itu kan malah nanti harus keluar uang lagi gitu. Nah, jadi malah jadi istilahnya, permasalahannya tuh malah jadi panjang gitu. Nggak sesimpel kalau misalnya ya sudah kita putus kontrak, dana yang keluar kan berarti sesuai dengan hasil pekerjaan. Nah, berarti masih ada spare uang untuk menyelesaikan dengan kontraktor lain gitu. Nah, kalau yang ini uangnya udah habis, bangunannya nggak bisa digunakan. Nanti kalau misalnya padahal udah selesai, sudah misalnya 80%, tinggal 20% lagi, kalau dibiarkan mangkrak kan juga sayang juga gitu kan ya. Nah, jadi itu tadi kalau menurut saya Mbak Sylvia, jadi ya memang
bukan hal yang sederhana gitu ya. Pasti tidak hanya melibatkan satu dua, dan itu bukan kesalahan satu dua pihak saja, tapi memang ya kesalahan banyak pihak. Nah, maka di sini sebenarnya kuncinya itu ya ketegasannya si panitia penerima PHP tadi, kemudian juga termasuk si kuasa pengguna anggaran, dan juga si PPK-nya tadi, pejabat pembuat komitmen yang tadi. Dia harusnya bisa bertindak tegas gitu, mau seperti apa gitu, dengan mempertimbangkan nanti dampak kedepannya itu jadinya seperti apa kalau kita mengikuti keinginannya si pihak ketiga ini tadi. Jangan takut untuk misalnya tahun depan tidak dikasih dana lagi gitu ya. Nah kan memang kalau misalnya dari kementerian-kementerian seperti itu kan, dinas itu kan nggak selalu setiap tahun pasti ke situ lagi gitu kan ya, kalau secara logika gitu ya. Proyeknya banyak gitu ya, mungkin tahun ini di sini, tahun depan di sana, tahun berikutnya di sana dan sebagainya. Jadi bukan kalau pindah misalnya nggak dapat lagi itu bukan karena mungkin ada sesuatu di situ gitu, tetapi ya memang proyeknya untuk yang di daerah itu tuh sudah selesai, maka dia harus berpindah ke proyek lain di daerah yang lain gitu. Jadi seharusnya ancaman-ancaman yang seperti itu tadi tidak perlu ditakutkan gitu menurut saya. Itu sih Mbak Silvi, Mas Indra, Mbak Safina, Mbak Salsa, menjawab ini nggak ya? Menjawab yang dimaksudkan nggak ya? Atau ada yang mau menanggapi mungkin? Secara keseluruhan mungkin penjelasan dari Ibu sudah menjawab apa yang kami pertanyakan gitu Bu. Dan terima kasih Bu Dina atas penjelasannya, dan teman-teman semua juga terima kasih. Nah, dari obrolan-obrolan tadi bisa saya simpulin bahwa kasus ini nih mungkin saja terjadi di Indonesia, dan sebenarnya udah ada upaya nih untuk meminimalisir sistem pengadaan di Indonesia. Nah, dalam pengadaan pembangunan proyek ini nih ada beberapa unsur yang terlibat dan hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang seharusnya dikenakan penalti gitu, tapi ketentuan itu tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Sebenarnya di instansi pemerintah juga sudah punya kewenangan untuk mengusulkan, menganggarkan yang telah direncanakan. Nah, yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengadaan itu yaitu KPA. Tapi KPA ini juga tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan proses pengadaan gitu. Jadi dibentuk tim-tim untuk melaksanakan pengadaan. Nah, kalau misalkan dari masing-masing pihaknya itu profesional dan independen, seharusnya hal-hal tersebut tidak pernah terjadi gitu ya. Jadi tim penanggung jawab juga harus bisa memastikan peserta lelangnya itu memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, dalam proses pelaksanaannya, kontraktor penyelenggara ini punya hubungan gitu kan dengan pengawasnya, padahal tujuan dari kontraktor ini untuk mengawasi berjalannya pengadaan tersebut. Seharusnya sebelum kontraktor ini bertindak lebih jauh gitu, dari tim pengawas juga diberi peringatan agar tidak berkelanjutan gitu istilahnya. Nah, dalam laporan bulanan juga kan tidak selamanya disampaikan apa yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, tim pengawas juga seharusnya mengecek perkembangan yang ada di lapangan, ya apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, di sisa waktu pekerjaan ini juga PPK itu berhak menegur apabila pekerjaan itu belum terselesaikan. Apabila kontraktornya tidak bisa menyelesaikan, sebaiknya diputuskan kontraknya dan dibayarkan sebesar apa yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut. Kemudian, pada awal tahun itu dapat dianggarkan kembali dan memilih penyedia jasa yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kurang lebih kesimpulan yang dapat saya ambil pada obrolan hari ini seperti itu. Apakah teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Tambahkan sedikit Mbak Salsa ya, Mbak Safina. Tadi ya opsi untuk putus kontrak itu opsi yang terakhir gitu ya, saat kita memang saat PPK KPA itu kan tentunya dengan diputuskan bersama gitu ya, rapat secara forum semua pihak yang terlibat di situ, termasuk juga mungkin mengundang dari inspektor dan sebagainya. Kalau itu opsi terakhir, kalau memang
dilihat dari perjalanan yang sudah ada itu, si penyedia ini memang benar-benar tidak akan bisa menyelesaikan proyeknya ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu. Misalnya masih ada bisa memang ada kendalanya, itu ada kendala-kendala yang di luar kemampuannya si pihak ketiga, misalnya ya karena ada cuaca, karena ada misalnya kemarin PPKM gitu ya, pembatasan, jadi memang mobilitas itu terbatas dan sebagainya. Nah itu mungkin ada opsinya untuk tadi yang adendum tadi gitu ya, perpanjangan waktu. Nah jadi diupayakan pokoknya meminta tanggung jawabnya si rekanan ini benar-benar komitmennya untuk menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ada. Kalau enggak ya tadi ada opsi untuk adendum dulu. Tapi kalau misalnya memang dipandang si pelaksana ini memang sebenarnya tidak punya kompetensi dan hasilnya tidak akan sesuai, ya tadi berarti opsi terakhirnya tadi adalah putus kontrak. Karena memang untuk putus kontrak juga secara administrasi dan sebagainya itu juga akan ribet gitu ya, tahun depan juga harus mengadakan kembali dan sebagainya. Tetapi itu istilahnya ya pilihan yang terbaik di antara yang ada gitu ya, mempertimbangkan resiko-resiko yang ada daripada tadi yang akhirnya seperti gitu, udah ternyata dilakukan tetapi masih tetap tidak dapat makan dan masih harus keluar lagi sisa pekerjaan yang ada. Nah itu jadi untuk putus kontrak ini opsi terakhir gitu ya, jalan yang ditimbulkan itu nanti tidak akan semakin besar gitu ya. Nah, Mbak Safina mungkin boleh tadi silakan. Dengan adanya korupsi yang lagi marak ya Bu ya akhir-akhir ini, mungkin ada pesan untuk generasi milenial ya Bu, supaya dapat menjauhkan diri dari KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme itu ya Bu. Terima kasih. Sebenarnya balik lagi sih ya, sebenarnya apa sih yang balik lagi ke istilahnya ya, konsep yang kita pegang itu apa gitu ya, apa sih sebenarnya yang mau kita capai itu apa gitu. Kesuksesan tentunya setiap orang pengen ya sukses gitu. Nah tetapi kesuksesan itu kesuksesan yang mana gitu, kesuksesan yang seperti apa yang seharusnya bisa kita yang mau kita tuju gitu. Apakah kesuksesannya itu kalau kita lihat seperti Nagita Slavina gitu ya, mau apa gitu mallnya sampai datengin gitu ya, nggak yang kitanya pergi ke mall untuk beli, tapi sampai mallnya brand yang tidak terjangkau itu malah yang datengin beliaunya gitu. Apakah yang seperti itu gitu, atau jadi segala sesuatu itu kita lihat dengan kesuksesan itu harus pakai barang yang bermerek, punya rumah yang di beberapa tempat dengan megah dan sebagainya, bisa kesana kesini nggak mikir gitu ya, punya pesawat pribadi dan sebagainya gitu. Iya gitu ya memang. Nah tadi kesuksesan itu kan materi. Yang pertama ada materi, kemudian apakah materi itu menjamin bahwa seseorang itu dianggap sukses? Tidak selalu gitu ya. Tapi kenyamanan, menurut saya sih kenyamanan hidup ya. Kita punya uang banyak tetapi tidak nyaman, merasa selalu cemas, merasa selalu kita tidak bisa menikmati, kita nggak punya waktu luang untuk menikmati kekayaan kita, ya itu namanya, kalau menurut saya itu bukan sukses gitu ya. Kemudian nggak bisa tidur ya, punya uang banyak, punya barang-barang branded tetapi nggak bisa tidur gitu. Nah itu kan berarti bukan sukses gitu. Jadi sukses itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak materi yang kita punya gitu, tapi secara cukup lah ya gitu ya, secara materi itu mencukupi. Kemudian yang penting kalau menurut saya tadi rasa nyaman, kita nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Hal itu bisa dicapai kalau kita kita melakukan tugas kita itu sebagaimana adanya gitu ya. Kita dituntutnya apa, job desk-nya kita apa,
ketentuannya seperti apa, ya itulah yang kita ikuti gitu. Kalau kita tadi ya belok-belok gitu ya, nggak jujur, tidak jujur dalam melakukan sesuatu, ya mungkin materi kita dapat, tetapi apakah dalam hati kecil itu nyaman? Ya tentunya seharusnya tidak gitu ya. Kalau kita punya kesalahan, punya dosa, kan pasti ada saat tertentu itu sebenarnya kita pasti inget gitu, ternyata kok aku misalnya ya, aduh seneng nih dapat nilai A gitu misalnya, nyontek gitu misalnya, nyontek dapat nilai A, tapi kan pasti ada saat-saat tertentu gitu kalian sebenarnya sadar gitu, kok ternyata dapat kok ada sedikit rasa penyesalan gitu, bahwa tadi melakukan perbuatan yang curang gitu, jadinya nilainya A gitu. Saat tertentu hilang gitu ya, saya senang gitu ya, senang dapat nilai A, berarti nanti IP-nya bagus, tapi pasti ada saat tertentu yang kita akan merasa bahwa kita sebenarnya sadar kalau kita melakukan kesalahan. Nah tadi sesuatu yang tidak jujur itu pasti akan kembali kepada kita gitu, nggak tahu bentuknya seperti apa, apakah tadi perasaan yang selalu tidak nyaman, tidak tenang gitu, merasa orang lain itu selalu memperhatikan kita, selalu menggunjingkan kita, ataukah kita punya harta tapi ternyata sakit, tidak bisa menikmati gitu, ataukah punya kita sudah punya semuanya tapi dalam hubungan kekeluargaan atau hubungan dengan teman itu tidak baik dan sebagainya. Nah itu pasti, kalau menurut saya pasti adalah balasannya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah tadi jadi jangan selalu jadikan materi itu sebagai tanda kesuksesan gitu ya, sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Yang tadi yang penting ya materi ya iyalah ya, zaman sekarang gitu bayar UKT juga pakai uang gitu ya, nggak pakai pakai uang gitu ya. Mau nggak mau memang kita harus mencari materi, tapi tadi usahakan sedapat mungkin gitu ya, apa yang nanti menjadi tanggung jawab kalian itu ya kerjakan dengan sebagaimana mestinya gitu. Insya Allah kalau segala sesuatu itu on the track, baik dan benar. Orang yang jahat sekalipun, penjahat sekalipun, itu kalau cari anak buah tuh pasti maunya anak buahnya yang jujur gitu ya. Nggak mungkin ada orang yang senang punya anak buah yang tidak jujur, itu enggak gitu. Nah jadikan kejujuran itu kunci yang utama. Bekerjalah dengan profesional, jangan terlalu silau dengan apa yang bukan menjadi hak kita. Kalau sesuatu itu memang milik kita, ditakdirkan untuk menjadi rezeki kita, mau jalannya belok-belok seperti apa, nah pasti itu akan sampai di tangan kita gitu. Jadi jangan pengen mempercepat punya sesuatu itu kemudian dengan melakukan hal-hal yang tidak benar tadi. Itu ya sepertinya ya, Mbak Safina, Mbak Sat, Mbak Silvi. Jadi kejujuran itu nomor 1, integritas, dan juga bekerja secara profesional. Insya Allah kalau misalnya segala sesuatu itu sudah tepat, kalian nggak perlu ngejar materi. Nanti materi itu udah dia ngantar sendiri gitu, hanya perlu duduk, nanti dia akan datang sendiri, tahu-tahu rekeningnya nambah banyak aja gitu. Amin. Gitu ya. Jadi intinya menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan ya. Nah, betul. Mampunya seperti ini dulu gitu. Kayak saya mungkin nanti pakai tas Hermes gitu, pasti gak ada yang gitu. Padahal misalnya beli beneran gitu, misalnya gitu ya. Karena ya tadi gitu ya, rugi kan ya saya beli Hermes, ternyata orang-orang menganggapnya itu KW gitu ya, karena memang saya seperti ini gitu. Jadi ya istilahnya kita tidak harus selalu mendengarkan mengikuti tuntutan orang lain, kita harus seperti apa gitu. Tapi tadi yang tahu diri kita itu kita, yang penting tadi benar kata Mbak Sivina, sesuai apa adanya aja gitu, nggak usah terlalu mengada-ada, dan juga pengen ya, tapi juga nggak buluk-buluk banget gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita ngikutin tren itu nggak akan ada habisnya, karena ya memang
yang pencipta tren itu yang punya brand-brand itu, yang punya barang dagangan itu. Kalau mereka nggak promo, nggak kemudian memviralkan segala sesuatu, ya dia nggak akan laku gitu. Jadi tadi, dan belum tentu juga orang lain itu ternyata menerima. Kayak saya misalnya tadi ya, saya bilang saya memaksakan diri kemudian beli Hermes gitu ya, puasa berapa bulan, 1 tahun mungkin ya, punya tas Hermes gitu. Ternyata orang lain pasti akan memandangnya mungkin malah jadi KW. Nah itu, jadi di atas langit masih ada langit, kita akan ngejar terus, itu nggak akan ada habisnya. Jadi jangan sia-siakan jangan sia-siakan hidup kita untuk mengikuti tuntutan tadi ya, tren dan sebagainya itu, karena ya tadi nggak akan ada habisnya. Dan mungkin orang lain juga sebenarnya tidak terlalu peduli amat dengan kita gitu. Jadi rugi juga kita udah mengerahkan segala dari upaya, kemampuan, pikiran dan sebagainya untuk ngikutin, ternyata ya tadi tetap aja masih ada yang lebih tinggi daripada kita gitu kan ya. Itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dina udah meluangkan waktunya nih ngobrol bareng kita di siang hari ini gitu. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman, ada pesan dari Bu Dina tadi kan, sebagai generasi milenial nih kita jangan mudah tergiur gitu dengan kekuasaan dan harta. Nah, kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari sebanyak apa materi yang kita punya, tapi juga rasa nyaman yang kita rasakan gitu setiap harinya. Nah, rasa nyaman itu tuh dapat dicapai dengan melakukan sesuatu sesuai pada jalurnya gitu. Nah, sesuatu yang tidak jujur juga akan kembali pada kita, entah itu dalam bentuk rasa tidak nyaman atau prasangka-prasangka yang kita rasakan di kehidupan kita gitu. Nah, jadi jangan terlalu jadikan materi sebagai tanda kesuksesan gitu. Nah, oke, akhirnya kita sampai juga nih di penghujung episode. Semoga podcast kali ini banyak memberi manfaat di kehidupan kita semua, khususnya untuk para calon-calon auditor forensik nih. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di podcast ini, Bu Dina. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Recording stopped. Mbak Silvi, Pak Mas Imzan. Ketemu lagi besok ya, insya Allah ya. Hari apa? Selasa ya. Saya tuh punya utang banyak banget jadinya ya.